di mana kita ketahui bersama bahwasanya permutasi atau grup permutasi itu adalah suatu grup yang ada fungsi dari A ke A yang bersifat satu-satu dan onto atau pada. Notasi sikel itu menyederhanakan penulisan dari bentuk permutasi seperti ini menjadi notasi, ya. Ini order dari permutasi. Order dari permutasi adalah ya dari permutasi himpunan hingga itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari panjang sikel. KPK dari panjang sikel, kelipatan persekutuan terkecil dari panjang sikel. S7 itu grup permutasi 7. Jadi bilangannya 1 2 3 4 5 6 7 itu kalau misalnya dibuat permutasinya itu ada sebanyak 5040. Kalau ditanyakan berapakah order dari 5040 unsur-unsur dari S7, maka kita cukup membuat struktur dari sikel-sikel yang ada di S7. Caranya bisa dibuat seperti ini. Jadi anggota dari permutasi 7 atau S7 itu bisa 7 bilangan sekaligus dalam satu kurung, ya. Ini panjangnya 7, atau dalam satu kurung itu ada 6 bilangan dan 1 di luar. Bisa juga 52, 511, 43, 421, dan seterusnya sampai yang terakhir. Yang terakhir adalah setiap satu bilangan satu kurung, 1 1 1 1 1 begitu. Ya. Nah, dengan membuat kemungkinan dari panjang sikel yang ada di S7 ini, kita bisa ketahui order dari unsur-unsur yang ada di S7. Misalnya ini ordernya adalah 7. Sedangkan ini ordernya adalah 6. Ya, 6 kali 1. Ini ordernya 10. Ini ordernya 5. Ini 12. Kemudian ini 4. Ini 4 juga. Ini 3, 2, dan 1. Jadi sebuah permutasi itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari sikel-sikel 2. Sikel 2 adalah sikel-sikel yang panjangnya 2. Ini panjangnya 2. Berikutnya adalah teorema 5.5, selalu genap atau selalu ganjil. Selalu genap atau selalu ganjil. Jadi permutasi itu nanti disebut ada dua macam, ada permutasi genap, ada permutasi ganjil. Kalau permutasi genap itu adalah permutasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk dinyatakan dalam bentuk hasil kali sejumlah genap sikel-sikel 2. Ya. 1 2 3 4 5, walaupun ini bilangannya ini ganjil ada 5. Tapi dia disebut sebagai permutasi genap. Kenapa permutasi genap? Karena dia bisa dinyatakan sebagai sejumlah genap sikel-sikel 2. Ini ada 4. Ini ada 6. Jadi karena 1, 2, 3, 4, 5 bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari sejumlah genap sikel-sikel 2, maka dia disebut sebagai permutasi genap. Walaupun panjangnya ganjil, ya. Panjang sikelnya ganjil 5, tapi dia disebut permutasi genap. Begitu juga sebaliknya, yang disebut dengan permutasi ganjil adalah suatu permutasi yang dapat dinyatakan sebagai sejumlah ganjil sikel-sikel 2. Perkalian dari sejumlah ganjil sikel-sikel 2. Kemudian untuk permutasi genap, dia dapat membentuk suatu grup. Kita sebut grup tersebut adalah grup AN, alternating group. Grup AN. Permutasi genap, ya, itu dapat membentuk grup yang namanya grup AN, grup alternating group. Nah, grup AN ini
ordernya adalah separuh dari grup Sn. Kenapa? Karena Sn ini terdiri dari permutasi genap dan permutasi ganjil. Ya, sehingga kalau grup An sebagai grup permutasi genap, berarti dia separuh dari anggota Sn. Ya. Jadi ordernya adalah n faktorial dibagi 2. Kenapa n faktorial dibagi 2? Karena order dari Sn adalah n faktorial. Banyaknya anggota dari S4 adalah 4 faktorial. Banyaknya anggota dari A4 adalah 4 faktorial dibagi 2. Separuhnya. Separuhnya genap, separuhnya ganjil. Berikutnya di sini ada tabel. Tabel ini adalah tabel untuk A4. A4 itu ingat angka bilangannya adalah 1, 2, 3, 4. Yang bisa dibentuk adalah ini. Ini satu ini identitas. Satu ini identitas. Kenapa dia masuk di sini genap? Kenapa? Satu ini dia ganjil, tapi dia bisa dinyatakan sebagai hasil kali dua buah sikel 2 gitu ya. 2 buah sikel 2. Jadi dia permutasinya genap. Kalau ini udah jelas kelihatan ada 2 genap. Ini ada 2 yang genap. Kemudian 1, 2, 3 bilangannya memang ada 3, tapi dia bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari 2 buah sikel 2. Jadi dia disebut genap. Ini semua juga sama ya. Di sini kita tidak melihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Padahal salah satu anggota dari S4 itu adalah 1, 2, 3, 4. Karena 1, 2, 3, 4 panjangnya dia genap, tapi dia bisa dinyatakan sebagai hasil kali sejumlah ganjil sikel-sikel 2, sehingga dia tidak termasuk anggota A4. Tidak termasuk anggota A4. Ya, ini alfa 1, alfa 2, alfa 3, ini alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya. Nah, di dalamnya ini adalah perkaliannya. Ini alfa 1 kalau dikali alfa 1, identitas dikali identitas adalah identitas itu sendiri. Ini 1 ini sebenarnya alfa 1 juga ya. Berikutnya alfa 1 dikali alfa 2 hasilnya alfa 2. Dan seterusnya. Kalau ini gambar ya. Ini gambar secara kalau dibuat alat peraganya ya. Ini gambar ini adalah ya gambar rotasi dari tetrahedron. Kita lihat kalau identitas 1. Identitas itu berarti A ke A, B ke B, C ke C, D ke D. Kemudian kalau ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini sumbu putarnya di sini. Kalau ini diputar, maka nanti 1 akan berpindah ke 2, 2 pindah ke 1. 3 akan pindah ke 4, 4 pindah ke 3 ya, dengan sumbu putar ini. Sumbu putarnya ini, maka nanti 1 dengan 3 dia akan berpindah tempat, 2 dengan 4 akan berpindah tempat gitu. Kalau ini 143 dengan sumbu putar ini, maka nanti 1 pindah ke 4, 4 pindah ke 3, 3 pindah ke 1 dan seterusnya. Tapi kalau 2 dia tidak pindah kemana-mana. Di sini nomor 1, carilah order dari masing-masing permutasi berikut ordernya. Kembalikan kepada definisi order ya. Order dari suatu unsur adalah panjang dari permutasi itu. Ini panjangnya 2, maka ordernya 2. Ini panjangnya 3, ordernya 3. Order ini juga pengertiannya harus bisa kita kembalikan ke pengertian order dari unsur. Order dari unsur itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah banyaknya unsur tersebut dioperasikan terhadap dirinya sendiri sampai menghasilkan identitas. Jadi untuk mencari order dari 1, 4, kalau kita cari pakai cara manual, maka kita kalikan 1, 4 dengan dirinya sendiri. 1, 4 dikali 1, 4. Maka nanti hasilnya adalah 1 identitas.
Ini juga sama, 147. 147 ini kita perlu mengalihkan ke dirinya sendiri sampai 3 kali. 147 kali 147 kali 147. Ada 3. Dia nanti hasilnya adalah identitas. Namun untuk mempersingkat, ya, order ini bisa dikatakan bahwasanya order dari suatu permutasi adalah panjang dari permutasi itu, siklenya itu. Ini ada 2 berarti 2. Ini ada 3 berarti 3, dan seterusnya. Berikutnya nomor 2, tulislah masing-masing dari permutasi berikut sebagai hasil kali dari hasil kali dari sikel-sikel disjoin, ya, tinggal dikalikan saja. 413 dikali 1234 1235, nanti hasilnya berapa? Ini juga sama, berapa hasilnya dikalikan saja. Kalau ini ada 3, mengalikannya berarti ini dulu, 2 dulu, sepasang dulu, selesai, baru dikali dengan ini. Ya, kalau ini sama, ya, 2 dulu. Ini dulu dikerjakan, selesai, dikalikan dengan ini, selesai, baru dikalikan. Gitu. Berikutnya, nah ini ditanyakan berapakah order dari masing-masing permutasi berikut. Ya. Ordernya berapa? Jadi 124, 357 itu kalau dikalikan dengan dirinya sendiri butuh berapa kali, ya, untuk menghasilkan identitas.